meningitis Streptococcus suis yang bersifat zoonosis. Pada babi itu tidak menunjukkan gejala. Jadi kita tidak tahu babi ini sakit atau tidak. Menyarankan lebih mewaspadai untuk penyakit ini. Kasus meningitis mencuat kembali di Buleleng. Dalam sepekan terakhir, RSUD Buleleng tengah merawat 8 kasus meningitis baru, di mana para pasien masuk dalam waktu yang hampir bersamaan. Seluruhnya memiliki riwayat yang mirip, yakni mengkonsumsi lawar getih saat Hari Raya Pager Besi. Terakhir RSUD Buleleng menerima pasien yang Minggu 28 Mei yang lalu. Seluruhnya masuk dengan gejala yang mirip, yakni mengalami demam, nyeri kepala, dan kaku leher. Bahkan ada pula yang mengalami penurunan kesadaran. Pasien mengamuk saat dibawa ke instalasi gawat darurat sehingga pasien harus diikat sementara di tempat tidur. Dokter spesialis syaraf di RSUD Buleleng, Dr. Lahputu Lina Kameli SPN menuturkan bahwa para pasien masuk dalam waktu berdekatan. Sejak Sabtu 27 Mei lalu ada 4 pasien yang masuk. Menurut Lina, para pasien telah menunjukkan gejala yang identik dengan meningitis. Dari hasil penelusuran tim medis, para pasien memiliki riwayat makanan yang sama, yakni mengkonsumsi lawar getih. Diduga masakan itu tidak dimasak dengan baik, ditambah lagi kondisi tubuh kurang fit sehingga para pasien terinfeksi penyakit meningitis. Dari pasien-pasien tersebut, sebanyak 7 orang telah menunjukkan gejala pemulihan. Mereka tengah dirawat di ruang Sadat RSUD Buleleng. Namun, belum ada seorang pasien yang masih dalam kondisi kritis. Pasien itu kini dirawat di ruang ICU RSUD Buleleng. Tim medis juga telah mengambil sampel cairan otak para pasien untuk mengonfirmasi bakteri yang menjangkit para pasien. Namun diduga mereka terjangkit bakteri Streptococcus suis yang ditemukan pada hewan babi. Bakteri itu biasanya ditemukan pada darah dan kotoran ternak. Untuk menangani para pasien, dokter juga telah memberikan obat-obatan untuk membunuh bakteri, meminta pasien mengkonsumsi antibiotik selama 2 pekan mendatang, serta meredakan gejala ikatan yang muncul. Lina juga menyatakan para pasien meningitis memiliki peluang kesembuhan yang cukup tinggi, berbeda dengan pasien meningitis meningokokus, di mana kasus meningokokus memiliki tingkat kematian hingga 60%, yang artinya 6 dari 10 pasien meningokokus meninggal dunia. Meski begitu, pasien meningitis yang sembuh biasanya akan mengalami gangguan pendengaran akibat ketulian syaraf. Kondisi itu tak bisa diobati maupun ditangani dengan alat bantu syaraf. Hanya 10% kasus kesembuhan meningitis yang kembali normal seperti sedia kala. Di sisi lain, Direktur RSUD Buleleng Dr. Putu Anya Nugraha SPPD mengungkapkan hampir setiap tahun selalu ada kasus meningitis. Namun jumlahnya tak pernah banyak. Ia juga tidak pernah menemukan 8 kasus yang terjadi secara beruntun dalam sebulan. Biasanya kasus terjadi secara parsial. Melihat kondisi tersebut, ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mengkonsumsi produk-produk hewani. Kalau mengkonsumsi daging, lebih baik dimasak dulu, bukan dikonsumsi mentah. Kalau toh mau ngelawar, ya sebaiknya dimasak dulu supaya bakterinya mati, sehingga peluang terkena penyakit juga bisa ditekan.